Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran matematika wajib. Setelah kemarin kita membahas tentang notasi sigma dan apa itu induksi matematika, sekarang kita akan lanjut ke bab selanjutnya, yaitu tentang program linier. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari dari bab program linier ini terdapat 5 konten atau 5 submateri. Yang pertama kita akan mempelajari tentang sejarah program linier. Yang kedua kita akan mempelajari tentang konsep dasar program linier. Yang ketiga kita akan belajar tentang sistem pertidaksamaan linier. Yang keempat kita akan belajar sistem persamaan linier dua variabel atau disebut juga dengan SPLDV. Yang kelima adalah tentang kaidah program linier. Nah, lanjut aja. Yang pertama kita akan mempelajari tentang sejarah program linier. Program linier ini ditemukan oleh Elfi Kantorovich pada tahun 1939 di Rusia. Pada saat itu, ia memberikan tugas untuk mengoptimalisasikan produksi pada industri plywood. Kemudian, setelah ditemukan oleh Elfi Kantorovich, kemudian dikembangkan kembali oleh si George B. Danzig pada tahun 1947 dan dikembangkan kembali oleh Naranda Karmakar yaitu pada tahun 1983. Naranda Karmakar ini merupakan seorang matematikawan dari Bell Laboratories. Jadi program linier ini ditemukan dan dikembangkan oleh 3 ahli matematikawan ini, gitu ya, tentang sejarahnya. Sekarang kita masuk ke konsep dasar program linier. Maaf, ininya masih salah ya, nanti Ibu ganti. Sekarang kita masuk ke konsep dasar program linier. Yang pertama, pengertiannya apa sih itu program linier? Program linier atau linear programming adalah model optimasi persamaan linier yang berkenaan dengan masalah-masalah pertidaksamaan linier. Nah, masalah program linier berarti masalah nilai optimum. Jadi, di program linier ini masalah-masalah yang akan muncul yaitu masalah dari nilai optimum. Nah, nilai optimum itu apa sih, Bu? Nilai optimum itu dibagi menjadi 2, yaitu maksimum dan minimum. Ini berdua adalah sebuah fungsi linier pada suatu sistem pertidaksamaan yang harus memenuhi optimasi fungsi objektif. Nah, selanjutnya program linier biasanya diterjemahkan dalam bentuk model matematika. Nah, model matematikanya seperti apa? Seperti ini. AX ditambah BY lebih besar dari C, lebih kecil dari C, PX ditambah QY lebih kecil dari R, di mana X sama Y-nya harus lebih besar atau sama dengan 0, variabel X sama Y-nya, maka persamaan X dan Y sama dengan AX ditambah BY. Dia mempunyai 2 variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, untuk contoh soal yang pertama, di sini Ibu mempunyai soal cerita. Disimak baik-baik ya. Seorang tukang roti ingin membuat 2 jenis roti, yaitu roti coklat dan roti keju, dengan menggunakan 2 macam bahan baku, yaitu tepung dan mentega. Setiap roti coklat memerlukan 200 gram tepung dan 25 gram mentega. Setiap roti keju memerlukan 100 gram tepung dan 50 gram mentega. Harga jual roti coklat itu akan dijual sebesar Rp1.500 dan roti keju akan dijual sebesar Rp2.000. Jumlah persediaan bahan adalah 4 kg tepung dan 1,2 kg mentega. Pertanyaannya adalah berapa banyak masing-masing jenis roti yang harus diproduksi agar tukang roti memperoleh keuntungan maksimal. Nah, dari soal cerita ini
Apa yang harus kita lakukan pertama kali, Bu? Yang harus kita lakukan pertama kali yaitu membuat model matematikanya. Nah, caranya seperti apa? Sekarang perhatikan baik-baik. Nah, di sini kita sudah mengetahui nih, seorang tukang roti ingin membuat dua jenis roti, yaitu roti coklat dan roti keju. Nah, untuk membuat model matematika tadi, kita back dulu. Nah, untuk membuat model matematika, kita memerlukan dua variabel. Maka, dari contoh soal ini, kita terdapat dua variabel nih, dua jenis roti, yaitu roti coklat dan roti keju. Nah, kita ibaratkan, kita buat permisalannya. Kita buat roti coklat ini kita ibaratkan sebagai X, dan roti keju ini kita ibaratkan sebagai Y, ya. Berarti kita punya, di sini kita tulis ya jawabannya. Diketahui kita punya tadi apa? Roti coklat, ya kan? Yang diketahui pertama kali adalah kita buat permisalan tadi, roti coklat itu sebagai X, ya kan? Dan roti keju itu sebagai Y. Terus apa lagi yang kita ketahui? Nah, di setiap roti coklat nih, di setiap rotinya menggunakan dua jenis bahan baku, yaitu tepung dan mentega. Setiap roti coklat dia mempunyai 200 gram, ya kan? Roti coklat memerlukan 200 gram tepung dan 25 gram mentega. Berarti kita bisa tuliskan juga di sini. Dia memerlukan apa tadi? 200 gram tepung dan 25 gram mentega, ya kan? Terus selanjutnya, setiap roti keju memerlukan 100 gram tepung dan 50 gram mentega. Berarti kejunya kita perlu 100 gram tepung dan 50 gram mentega, ya kan? Terus apa lagi yang diketahuinya? Harga jual roti coklat 1.500, harga jual roti keju adalah 2.000. Berarti di sini ketahui lagi, roti coklatnya 1.500, roti kejunya 2.000, ya kan? Nah, setelah itu apalagi yang diketahui? Jumlah persediaan bahan adalah 4 kg tepung dan 1,2 kg mentega. Berarti di sini kita tulis lagi persediaan bahan. Bahan berapa? 4 kg tepung dan 1,2 kg mentega. Nah, setelah itu seperti apa? Nah, setelah kita sudah buat per masing-masing kelompok nih, kita diketahui roti coklat itu kita ibaratkan sebagai X. Roti coklat ini mempunyai tepung, mentega sama harga. Roti keju juga sama, mempunyai tepung, mentega sama harga. Setelah itu kita ketahui juga persediaan bahannya, ya kan? Masing-masing tepungnya 4 kilo dan menteganya 1,2 kg. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan, Bu? Yang pertama adalah buat analoginya seperti ini. Yang pertama 200x ditambah 25x
Nah, kita membuat analogi. Gimana mau membuat analoginya? Kita lihat. Setiap roti coklat punya tepung, punya mentega, punya harga. Setiap keju mempunyai tepung, mentega, sama harga. Nah, persediaan bahannya cuma ada tepung sama mentega. Berarti yang pertama kita analogikan dulu. Coba lihat dari ketiga ini apa aja yang ada. Yang ada adalah tepung, ya kan? Jadi yang pertama adalah kita buat analoginya tepung. Gimana membuat analoginya tepung? Berarti tepung sama dengan, kita lihat di coklat dia berapa? Di coklat itu dia 200. Berarti karena coklat itu X, kita buat gini. 200 X ditambah nih di keju berapa? 100. Karena keju itu kita ibaratkan Y, berarti 100 Y, ya kan? Persediaan bahannya berapa? 4 kilo. Coba lihat, di sini gram, tapi di sini kilo. Kita jadikan dulu 1 kilo berapa gram? Ayo. Ini kan, biasanya kita pakai tangga ini kan. KG, HG, DAG, G, DG, CG, ya kan? Berarti dari kilo ke G turunnya 1, 2, 3. Berarti 1 kilo sama dengan 1000 gram. Berarti 4 dikali 1000. Berarti sama dengan 4000 gram. Berarti di sini di coklat tepungnya 200, di keju tepungnya 100, persediaan bahannya itu 4000 gram, maka dua bahan ini itu harus lebih kecil atau sama dengan persediaan bahan 4000 gram. Ya, itu ya. Sampai sini paham ya? Nah, sama nggak kayak yang tadi, Bu, bentuk persamaannya? Tuh, sama kan? Karena ini bahannya tidak boleh ininya tidak boleh melebihi persediaan bahan, maka di coklat sama di keju, jadi coklat ditambah keju itu harus lebih kecil atau sama dengan persediaan bahannya, yaitu 4000. Sampai sini paham ya? Setelah itu kita buat analogi apa lagi? Analogi apa? Mentega, ya kan? Mentega, kita lihat di mentega punya berapa? Coklat 25, keju 50, sama 1,2 kilo. Nah, ini kilo lagi, kita jadiin gram lagi. Berarti 1,2 dikali 1000. Itu berapa? 1, 2, ya kan? Di sini karena di sini satu angka di belakang koma, maka ini dicoret jadi 1200 gram. Gitu kan? Berarti persediaan bahannya berapa? Roti coklat punya 25. Karena roti coklat X berarti 25X ditambah roti kejunya punya 50. Berarti karena roti keju Y berarti 50Y. Persediaan bahannya berapa? 1200, ya kan? Berarti menteganya roti coklat ditambah sama menteganya roti keju itu harus lebih kecil atau sama dengan persediaan bahannya. Gitu ya. Sampai sini paham? Nah, setelah itu kita punya tuh, berarti tadi kita punya persamaannya apa aja? Yang pertama kita punya 200X ditambah ini kan 100Y 100Y lebih kecil sama dengan 4000 sama ini kan 25X ditambah 50Y lebih kecil sama dengan 1200. Kira-kira Ibu tanya dulu, ini bisa diperkecil tidak? Yang pertama, bisa diperkecil ya. Bisa diperkecil dengan cara apa? Dibagi berapa kira-kira? Kita bagi, jadi yang ini kita bagi dengan angka 100. Jadi seperti apa?
200 dibagi 100, 2, berarti X ditambah 100 dibagi 100, 1, berarti 1Y lebih kecil sama dengan 4000 bagi 100 sama dengan 40, gitu ya. Nah, setelah itu, yang ini kita perkecil. Bisa nggak diperkecil? Bisa. Dibagi angka berapa? Lihat aja, ini paling kecil 25. 50 bisa dibagi 25, bisa. 1200 bisa dibagi 25, bisa. Berarti ini dibaginya diperkecil dengan dibagi angka 25, gitu ya. Nah, 25 bagi 25, 1. Berarti 1X ditambah 50 bagi 25, 2. Karena ini Y, 2Y lebih kecil sama dengan 1200 dibagi 25. Hasilnya berapa? 1200 dibagi 25. 4. Ya kan? 100. Nih, jadinya 200. Berapa? 200 bagi 25? 8. Ya, betul. Berarti 48. Jadi, kita punya persamaannya, yaitu persamaan pertama yaitu 2X ditambah, karena ini 1Y, satunya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Y lebih kecil sama dengan 40. Yang kedua adalah kita punya, karena ini 1X, kita tulis aja X-nya, satunya nggak perlu ditulis, nggak apa-apa. Ditambah 2Y lebih kecil dari 48. Terus, kita punya apa lagi? Tadi, apa? Nih, setiap model matematika itu X-nya harus lebih besar sama atau sama dengan 0 dan Y-nya harus lebih besar dan sama dengan 0. Gitu. Berarti di sini kita punya lagi persamaan yang ketiga, yaitu ya kan, X-nya itu lebih besar daripada 0 dan Y-nya juga lebih besar sama dengan 0. Itu. Ini dari mana? Dari tadi. Dari yang model matematika itu. Ya, jadi kalau membuat model matematika bentuknya seperti ini. Jadi ada 4 persamaan. Sampai sini paham ya?